Firton Siburian dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang algoritma, flowchart, dan Python. Algoritma adalah serangkaian instruksi atau langkah-langkah logis yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Ciri-ciri utama algoritma yaitu 1. Terstruktur, memiliki langkah-langkah yang jelas, logis, dan terurut. 2. Terbatas, langkah-langkah dalam algoritma harus memiliki batas akhir dan tidak berjalan selamanya. 3. Tepat, setiap langkah dalam algoritma harus dapat dijelaskan dengan tepat dan dieksekusi tanpa kebingungan. 4. Dapat diulang, algoritma bisa dijalankan berulang kali. Penemu konsep dasar algoritma adalah Abu Ja'far Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, seorang ahli matematika, astronomi, dan geografi yang berasal dari Persia atau sekarang Iran pada abad ke-9. Nama algoritma berasal dari latinasi namanya al-Khwarizmi. Meskipun Al-Khwarizmi tidak menciptakan istilah algoritma, dalam konteks ilmu komputer modern, namanya diabadikan karena karyanya yang sangat penting dalam pengembangan metode penghitungan sistematis yang sekarang kita kenal sebagai algoritma. Dalam sejarah perkembangan algoritma di dunia modern, Alan Turing, seorang matematikawan dan kriptografer asal Inggris, juga memiliki peran penting. Pada tahun 1936, Turing memperkenalkan konsep mesin Turing, yang merupakan model teoritis komputer, dan mengembangkan gagasan tentang apa yang dapat dihitung oleh sebuah mesin. Ini menjadi landasan bagi perkembangan algoritma dalam ilmu komputer modern. Flowchart. Flowchart adalah representasi visual dari suatu proses atau algoritma. Berikut adalah gambar simbol oval dengan label start yang bisa digunakan dalam flowchart untuk menunjukkan awal dari sebuah proses. Input atau output, simbol yang digunakan untuk proses input atau output. Simbol yang digunakan untuk menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer, yaitu persegi panjang. Simbol start dan stop harus sama. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dikenal karena sintaksinya yang sederhana dan mudah dipahami. Python dikembangkan oleh Guido van Rossum dan dirilis pertama kali pada tahun 1991. Python telah menjadi salah satu bahasa pemrograman. Kegunaan Python: 1. Pengembangan web. 2. Analisis data dan ilmu data. 3. Kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. 4. Otomatisasi dan scripting. 5. Pengembangan game. 6. Internet of Things atau IoT. Baik, kita akan memasukkan bahasa pemrograman yang sudah tertera pada flowchart yang sudah ada pada video tadi. Pertama-tama, kita buka Google, kita cari Python editor online. Kita klik dan masuk pada program Python. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu dengan start, yaitu masuk ke dalam Python. Maka selanjutnya kita menginput V.
dan T dan T, yaitu 30. Supaya rumusnya dapat dijalankan setelah kita melakukan input selanjutnya, yaitu proses. Apa yang kita akan proses, yaitu mencari jarak atau S sama dengan Pi kali T. Setelah proses kita masuk ke output, apa yang ingin kita hasilkan, maka kita lakukan perintah print, print S, dalam kurung S. Setelah itu kita run untuk mengetahui hasil. Ya, ini sudah tertera di bawah run, hasilnya 600. Kesimpulan, Python adalah bahasa pemrograman yang kuat dan serbaguna, cocok untuk berbagai aplikasi dan industri. Dengan sintaksis yang mudah dipahami, dukungan komunitas yang besar, dan banyaknya library yang tersedia, Python terus menjadi pilihan utama di kalangan pengembang dan ilmuwan data di seluruh dunia, baik untuk pemula maupun pengembang berpengalaman. Python menawarkan banyak keuntungan dan peluang untuk eksplorasi. Terima kasih.